Bintang bersinar, sebelum kita mulai kisah inspiratif yang penuh haru ini, jangan lupa untuk tekan tombol like sebagai dukunganmu, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menyentuh lainnya. Karena satu klik darimu, sangat berarti bagi kami untuk terus berkarya. Selamat menyaksikan Bintang Bersinar. Langit Jakarta sore itu mendung. Di dalam ruang VIP rumah sakit swasta, suara alat medis bersahutan lirih. Di atas ranjang putih bersih, seorang pria parubaya bernama Tuan Farhan terbaring lemah. Matanya redup, wajahnya pucat. Namun, dalam sisa-sisa kekuatannya, ia memanggil putra tunggalnya, Hilmi Ardiansyah, pria 28 tahun, tampan, pintar, namun dikenal sebagai pribadi keras kepala dan egois. Hilmi masuk dengan wajah gelisah. Ia memang jarang menjenguk ayahnya selama sakit. Baginya, dunia bisnis dan pergaulan kelas atas lebih menarik daripada urusan keluarga yang menurutnya membosankan. Ayah ingin bicara penting. Suara Tuan Farhan lirih namun tegas. Hilmi mengangguk, duduk di samping tempat tidur. Semua harta ayah akan menjadi milikmu. Tapi ada satu syarat. Hilmi menegakkan badan. Syarat apa, ya? Tuan Farhan menarik napas panjang. Kamu harus menikah dengan Nur Az-Zahra. Hilmi terdiam. Siapa itu? Putri dari sahabat ayah di pesantren dulu. Dia gadis salihah, bercadar. Ayah percaya dia akan jadi pendamping hidup yang baik. Bukan hanya untukmu, tapi untuk akhiratmu juga. Mata Hilmi membelalak. Ayah serius? Menikah dengan wanita bercadar? Saya bahkan belum pernah lihat wajahnya. Tuan Farhan tersenyum lemah. Cinta sejati bukan dari mata, tapi dari ketulusan hati. Ayah ingin kamu berubah. Nak, dunia ini sementara. Hilmi menoleh, ingin membantah, tapi suara alat medis tiba-tiba memekik. Ayahnya kejang sesaat, lalu hening. Dokter masuk tergesa. Beberapa menit kemudian, dengan berat hati, sang dokter berkata, "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un." Tuan Farhan telah tiada. Hilmi mematung. Dunia seakan berhenti. Di tengah duka, pikirannya kacau oleh satu kalimat terakhir ayahnya. Menikahlah dengan Nur Az-Zahra, maka semua akan jadi milikmu. Hari pernikahan itu akhirnya tiba. Arfan duduk dengan gelisah di kursi pelaminan, mengenakan jas putih bersih yang terasa begitu berat. Bukan karena bahan atau potongannya, tapi karena beban di dadanya. Ia bahkan tak tahu nama lengkap istrinya, selain Siti Maryam, nama yang tertulis di undangan dan surat nikah. Di hadapannya berdiri seorang wanita bercadar. Tubuhnya ramping, posturnya tenang, dan dari cara ia menunduk saat akan dibacakan, Arfan bisa menebak bahwa ia pun tak sepenuhnya siap. Saat ijab kabul diucapkan, suara Arfan sedikit bergetar, tapi sah. Riuh, sah-sah. Menggema dari para saksi dan keluarga. Setelah prosesi selesai, Siti Maryam tetap menjaga jarak. Ia menunduk, hanya menjawab seperlunya saat ditanya. Arfan merasa canggung dan terasing di pernikahannya sendiri. "Kenapa kamu mau menikah dengan orang asing sepertiku?" tanya Arfan di malam pertama mereka, dengan nada dingin. Siti Maryam menunduk. "Saya hanya ingin berbakti pada orang tua saya, dan mungkin ini jalan Allah yang harus saya lewati." Jawaban itu membuat Arfan terdiam. Ia tak tahu harus marah atau menghargai kejujuran itu. Yang jelas, ia merasa semakin jauh dari wanita yang kini resmi menjadi istrinya. Hari-hari berikutnya, Arfan memilih tidur di kamar terpisah. Ia belum siap menjadi suami bagi seseorang yang tak dikenalnya. Namun, diam-diam ia mulai memperhatikan sikap Maryam. Setiap pagi, wanita itu bangun lebih awal, menyiapkan sarapan, menyapu halaman, dan merapikan rumah. Ia tak banyak bicara, tapi setiap tindakannya mencerminkan ketulusan. Maryam tak pernah menuntut. Bahkan saat Arfan pulang larut malam, ia tetap menyambut dengan air putih hangat dan sapaan lembut. "Silakan, Mas capek, ya?" Kelembutan itu perlahan-lahan menusuk benteng hati Arfan.
Tapi ia tetap mencoba mengingkari. Ia berkata pada dirinya, ini hanya sementara. Setelah warisan cair, aku bisa menceraikannya. Namun, Allah punya rencana lain. Dan Maryam, dengan segala kesabarannya, perlahan mulai membuka pintu hati seorang pria yang tak pernah ingin mencintai. Malam itu seharusnya menjadi malam penuh harapan bagi dua insan yang baru menikah. Namun bagi Raihan, malam pertama terasa seperti jebakan. Ia berjalan perlahan menuju kamar utama, mengenakan kemeja putih yang sudah ia lepas 2 kancing teratas. Raut wajahnya muram, matanya lelah, dan hatinya penuh dengan kebimbangan. Di dalam kamar, Zahra Hanifah sudah duduk di sisi ranjang. Ia masih mengenakan cadarnya. Hanya sorot mata teduhnya yang tampak dalam cahaya lampu gantung. Raihan menghentikan langkah. Ia ragu masuk, apalagi bicara. Jangankan cinta, rasa nyaman pun belum sempat tumbuh. Ia belum tahu siapa sebenarnya wanita di hadapannya ini. Tanpa basa-basi, Raihan menjatuhkan jasnya di kursi dan duduk jauh di ujung ranjang. Aku nggak akan menyentuhmu malam ini, katanya dingin. Dan sejujurnya, aku nggak tahu sampai kapan ini semua harus terjadi. Zahra menunduk. Tidak ada air mata. Tidak ada protes. Ia hanya menjawab lembut, saya tidak menuntut apa-apa, Mas. Saya tahu pernikahan ini bukan pilihan hati Mas Raihan. Tapi jika ini takdir yang Allah pilihkan untuk saya akan menerimanya dengan ikhlas. Jawaban itu menusuk dada Raihan. Kalimatnya sederhana, tapi terasa jujur. Ia menoleh, menatap mata Zahra yang bersinar penuh keteguhan di balik cadar hitam. Kenapa kamu mau menikah dengan orang sepertiku? Tanya Raihan, kali ini dengan suara yang lebih pelan. Zahra menjawab, karena orang tua saya percaya bahwa Mas Raihan bisa berubah. Dan saya percaya pada doa mereka. Kalau Allah sudah menulis takdir ini, siapa saya untuk menolaknya? Raihan terdiam. Ia tak menyangka gadis bercadar itu memiliki pemikiran yang begitu dewasa dan menenangkan. Ia memandangnya lebih lama, mencoba menembus balik cadar itu, seolah ingin memahami siapa Zahra sebenarnya. Apa kamu pernah berharap akan menikah dengan orang yang mencintaimu? Tanya Raihan perlahan. Zahra menoleh. Senyumnya lembut, meski masih tertutup kain. Saya hanya berharap bisa menjadi istri yang membawa berkah. Cinta bisa tumbuh jika kita sama-sama mau berjuang. Tapi kalau tidak, saya tidak akan memaksakan apapun. Allah yang paling tahu isi hati manusia. Raihan tak bisa membalas kata-kata itu. Hatinya berdesir pelan. Ia bangkit dari tempat duduk dan menuju balkon, mencoba menenangkan diri dengan menatap langit malam. Tapi dalam hatinya yang keras, satu suara kecil mulai muncul. Mungkinkah aku salah menilai wanita ini? Sudah 2 minggu pernikahan Damar dan Zahra berjalan. Rumah yang besar dan megah kini jadi saksi bisu 2 orang asing yang tinggal dalam satu atap namun seolah berasal dari 2 dunia berbeda. Damar masih dingin, menjaga jarak, hanya berbicara jika perlu. Zahra tetap bersabar, berusaha menjalankan peran sebagai istri walau tak pernah sekalipun disentuh kelembutan dari suaminya. Setiap pagi, Zahra menyiapkan sarapan. Ia menunggu Damar duduk, tapi Damar hanya mengambil kopi dan segera pergi. Zahra mencoba membiasakan diri, menahan air mata setiap kali kesunyian menjadi teman sarapan. Ia tak pernah mengeluh. Ia tak pernah bertanya kapan ia akan dicintai. Ia hanya percaya, jika ia tulus dan sabar, Allah akan membukakan hati siapapun yang keras sekalipun. Suatu sore, Damar pulang lebih awal. Zahra sedang menyiram tanaman di halaman samping, mengenakan gamis sederhana dan cadar yang kini mulai terasa menjadi bagian dari dirinya, bukan sekadar kewajiban. Tanpa sadar, Damar berdiri di ambang pintu memperhatikannya. Ada ketenangan dalam gerakan Zahra, sesuatu yang tak ia temukan dalam dunia glamornya. Tak ada drama, tak ada tuntutan, hanya ketulusan yang terasa hening namun nyata. Namun begitu Zahra menyadari kehadirannya, ia segera menunduk, memberikan salam lembut, lalu masuk kembali ke dalam. Damar tak berkata apa-apa, tapi ada sesuatu dalam
Dirinya yang retak, kecil, hampir tak terdengar, namun cukup untuk membuatnya duduk di ruang tengah sambil termenung. Malam itu, Damar membuka pintu kamar Zahra. Zahra terkejut, berdiri dengan sopan. Damar hanya berkata singkat, "Aku ingin bicara." Zahra mengangguk. Damar menatapnya, mata yang biasa penuh ego kini tampak ragu. "Kenapa kamu tetap baik padaku, meski aku seperti ini?" Zahra menjawab lirih, "Karena saya menikah bukan untuk dicintai saja, Mas, tapi juga untuk mencintai, dalam senang maupun sulit." Damar terdiam. Kata-kata itu tak seperti yang pernah ia dengar dari wanita manapun. Tak ada tuntutan, hanya penerimaan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, tembok dingin dalam hatinya retak sedikit lebih dalam. Hari-hari berlalu, dan meski pada awalnya Arsyad masih menjaga jarak, ada satu hal yang tak bisa ia sangkal. Rania bukanlah wanita biasa. Ia bangun lebih pagi dari siapapun di rumah itu. Membersihkan dapur, menyiapkan sarapan, lalu menghilang ke kamarnya untuk beribadah panjang. Ia jarang bicara, namun ketika bicara, kata-katanya lembut dan penuh hikmah. Suatu malam, hujan turun sangat deras. Arsyad baru pulang dari kafe temannya, dan listrik rumah padam. Dalam gelap, ia melihat cahaya kecil dari ruang tengah. Saat ia mendekat, ia melihat Rania duduk bersimpuh, membaca Al-Quran dengan pelita kecil di depannya. Arsyad tertegun. Tak sengaja, ia menjatuhkan botol yang dibawanya. Rania menoleh, lalu tersenyum. "Maaf, saya tidak tahu Mas Arsyad sudah pulang. Saya hanya menenangkan hati." Arsyad mengangguk pelan, lalu duduk di seberangnya. Tak ada yang mereka katakan selama beberapa saat. Hanya suara hujan dan lantunan ayat-ayat suci yang mengisi ruang. Malam itu, untuk pertama kalinya, Arsyad merasa tenang. Keesokan paginya, ia melihat sarapannya sudah tersedia di meja. Ada catatan kecil di sebelahnya. "Jangan lupa makan, Mas Arsyad. Jaga kesehatan, itu juga ibadah." Arsyad memandangi tulisan itu cukup lama. Ia mulai memperhatikan Rania lebih dalam. Cara ia memperlakukan pembantu rumah dengan sopan. Cara ia sabar saat nenek Arsyad bicara berulang-ulang. Bahkan saat tukang sampah datang, Rania selalu menyapa dan memberi air minum. Pelan-pelan, tanpa ia sadari, ada sesuatu di dalam dadanya yang bergeser. Malam-malam berikutnya, Arsyad sengaja pulang lebih awal. Ia mulai menanyakan kabar Rania, dan sesekali mereka mengobrol ringan. Tentang hujan, tentang kucing di halaman, tentang masa kecil. Rania selalu merespons dengan tenang. Ia tak pernah mendesak, tak pernah menuntut, bahkan tak pernah bertanya tentang hati Arsyad. Justru itulah yang perlahan membuka pintu hati Arsyad. Ia mulai merasa ingin mengenal Rania lebih dalam. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai berpikir, apakah mungkin aku jatuh cinta pada perempuan ini? Hari-hari di rumah besar itu mulai berubah. Ada yang tumbuh perlahan dalam hati Rafa. Sesuatu yang tidak bisa dia tolak, meski logikanya terus membantah. Kepribadian Zahra yang tenang, sabar, dan tidak pernah mengeluh mulai mengisi ruang kosong dalam hidup Rafa yang selama ini dipenuhi kebisingan dunia luar. Pagi itu, Rafa bangun lebih awal dari biasanya. Ia turun ke dapur dan melihat Zahra tengah menyiapkan sarapan dengan wajah tenang. Ia mengenakan gamis sederhana berwarna biru muda dan cadar putih bersih. Gerak-geriknya begitu anggun dan teratur, seolah semua dilakukan dengan niat ibadah. Rafa hanya berdiri di ambang pintu, memperhatikannya diam-diam. "Kenapa kamu bangun sepagi ini?" tanya Zahra lembut saat menyadari kehadirannya. "Aku hanya nggak bisa tidur lagi," jawab Rafa singkat. Zahra tersenyum tipis dan menyodorkan secangkir teh hangat. Rafa menerimanya, dan untuk pertama kalinya mereka duduk bersama tanpa perasaan canggung. "Kamu selalu bangun sepagi ini?" tanya Rafa. "Sudah kebiasaan dari kecil. Ibu saya dulu selalu bilang, pagi adalah waktu terbaik untuk mendekatkan diri pada Allah dan menyiapkan kebaikan untuk satu hari penuh." Rafa mengangguk, diam.
Dalam hatinya, ia mulai merasa malu. Selama ini, hidupnya hanya soal kesenangan dunia. Ia merasa asing dengan kebiasaan seperti itu. Hari-hari selanjutnya, Rafa mulai memperhatikan Zahra lebih dalam. Ia melihat bagaimana Zahra dengan sabar merawat rumah, memasak, dan bahkan membersihkan halaman meski tidak pernah diminta. Ia tidak pernah mengeluh. Bahkan saat ibunya Rafa kadang bersikap dingin. Suatu malam, Rafa kembali dari luar kota karena urusan bisnis. Ia lelah, tapi begitu masuk rumah, aroma masakan hangat menyambutnya. Zahra menyiapkan makan malam meski sudah larut. "Kenapa kamu masih bangun?" tanya Rafa. "Aku tahu kamu pasti lelah. Jadi aku siapkan makan malam. Silakan, kalau belum makan." Rafa memandang Zahra, ada haru yang ia rasakan. Ini bukan soal makanan, tapi perhatian, ketulusan, dan sesuatu dalam dirinya mulai bergeser. Malam itu, Rafa berdoa dalam hati. Bukan lagi meminta dunia, tapi untuk pertama kalinya ia memohon agar Allah memberinya hidayah dan hati yang bisa menerima cinta yang tulus. Hari-hari di rumah pondok sederhana itu menjadi saksi perlahan tumbuhnya kehangatan yang dulu tak pernah mereka bayangkan. Raihan mulai merasa ada sesuatu yang berbeda dari dirinya setiap kali memandang Salma. Ia tak lagi melihatnya sebagai wanita asing yang dipaksakan menjadi istrinya. Kini, ia mulai melihat keteduhan, kelembutan, dan kekuatan yang tersembunyi di balik diam dan cadarnya. Suatu pagi, ketika Raihan pulang dari kantor lebih awal, ia menemukan Salma sedang menyirami bunga-bunga di halaman rumah kecil itu. Di antara bunga-bunga itu, terdapat satu tangkai mawar merah yang baru mekar. Raihan berdiri di ambang pintu, memperhatikannya diam-diam. Ada rasa damai yang merambat perlahan di dadanya. Salma terlihat begitu tulus dengan hal-hal kecil yang ia lakukan. Menjaga rumah tetap bersih, memasak makanan hangat, dan bahkan merawat bunga yang ditanamnya sendiri. Semua itu dilakukannya tanpa pernah mengeluh. "Salma," panggil Raihan pelan. Salma menoleh, sedikit terkejut. "Iya, Mas." Raihan melangkah mendekat, lalu memetik satu tangkai mawar merah itu dan menyerahkannya padanya. "Ini untukmu." Salma menatap mawar itu, lalu perlahan mengangkat pandangan ke wajah Raihan. Ada keraguan di matanya, seolah tak yakin apakah ini nyata. "Aku tahu aku belum menjadi suami yang baik," ujar Raihan. "Tapi aku mulai belajar mengenalmu, dan belajar mengerti bahwa kebaikan tak selalu terlihat di awal." Salma menggenggam tangkai mawar itu dengan kedua tangan, lalu berkata lirih, "Aku tidak meminta apapun darimu, Mas. Cukup izinkan aku untuk berbuat baik, walau sedikit." Raihan terdiam, tersentuh oleh kata-kata itu. Di dalam hatinya, ada sesuatu yang mulai mencair. Ia tak tahu sejak kapan Salma mulai mengisi ruang-ruang kosong dalam hidupnya. Tapi hari itu, dengan setangkai mawar sederhana, ia menyadari bahwa mungkin, untuk pertama kalinya, ia ingin belajar mencintai. Malam itu, Raihan duduk lama di teras, memandangi langit. Hatinya gelisah, bukan karena benci, tapi karena rasa yang mulai tumbuh. Rasa yang perlahan namun pasti, mulai membentuk makna baru dari kata rumah. Hari-hari berlalu, dan perlahan, hubungan antara Farhan dan Hadijah mulai mencair. Bukan karena percakapan panjang atau momen-momen romantis, melainkan karena ketulusan yang tak pernah Hadijah harapkan balasannya. Ia tetap bangun paling pagi untuk menyiapkan sarapan, menyetrika pakaian Farhan dengan rapi, dan membersihkan rumah dengan senyap agar tidak mengganggu istirahat sang suami. Suatu sore, Farhan pulang kerja lebih awal karena rapatnya dibatalkan. Ia masuk rumah tanpa suara, dan melihat Hadijah tengah duduk di ruang tamu, menjahit baju yang robek miliknya. Di depannya, sebuah mushaf Al-Quran terbuka, dan sebuah botol kecil minyak kayu putih ada di sampingnya. Wajah Hadijah terlihat lelah, tapi damai. Farhan tertegun. Ia merasa seperti melihat sosok ibunya dulu, sederhana, sabar, dan penuh kasih. Dalam diam, ada sesuatu di hatinya yang bergetar. Tapi ia masih belum tahu apa itu. Malam harinya, hujan turun deras.
Petir menggelegar, dan tiba-tiba listrik padam. Farhan yang hendak menuju dapur terpeleset di tangga karena lantai basah. Hadijah yang sedang mengambil selimut tambahan segera berlari menolong. Dengan panik, ia memeriksa lutut Farhan yang tergores cukup dalam. Ia segera mengambil kotak P3K, membersihkan luka suaminya dengan sangat hati-hati. "Maafkan aku yang ceroboh," bisiknya sambil meniup perlahan agar tak perih. Farhan memandang wajah Hadijah dari dekat untuk pertama kalinya. Meski separuh tertutup cadar, matanya berbicara lebih banyak dari kata-kata. Di dalam matanya, ia melihat ketulusan yang tak dibuat-buat. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar diperhatikan, bukan karena uangnya, statusnya, atau ketampanannya, tapi karena dirinya sebagai manusia. Hatinya mulai goyah. Ia tak lagi memikirkan warisan, tak lagi mengingat paksaan. Malam itu, di antara rintik hujan dan cahaya lilin yang temaram, benih cinta sejati mulai tumbuh di hati Farhan. Dan Hadijah, seperti biasa, hanya menunduk. Tak pernah menuntut, hanya memberi. Sejak malam itu, sikap Farhan perlahan berubah. Ia tak lagi dingin atau menjaga jarak. Ia mulai menyapa Hadijah lebih dulu saat pulang kerja, meninggalkan ponselnya saat makan malam, bahkan sekali waktu membawakan sebungkus martabak kesukaan Hadijah yang tak pernah ia minta. Hadijah tetap bersikap seperti biasanya. Ia tak menanggapi perubahan itu dengan euforia, tapi dengan hati yang tetap tenang. Bagi Hadijah, hidup adalah tentang memberi, bukan menuntut. Tapi diam-diam, ia merasakan hangat yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Suatu pagi, Farhan terbangun lebih awal. Ia menemukan Hadijah sedang membaca Al-Quran di ruang tamu, dengan lampu kecil menyala di samping. Suaranya lirih, namun menenangkan. Farhan hanya berdiri di ambang pintu, tak ingin mengganggu. Ia merasa tenang, damai, dan jatuh cinta. Hari-hari selanjutnya semakin indah. Mereka mulai berbagi cerita ringan, tawa kecil, dan sesekali pandangan yang diam-diam mengandung rasa. Farhan bahkan mengajak Hadijah berjalan-jalan ke taman di akhir pekan, hal yang tak pernah ia bayangkan akan ia lakukan bersama perempuan bercadar yang dulu ia anggap asing. Suatu malam, Farhan mengajak Hadijah duduk di balkon rumah. Angin sepo-sepo dan langit berbintang menjadi saksi saat Farhan berkata pelan, "Aku tahu, dulu aku salah menilaimu. Aku menikah karena paksaan. Tapi sekarang, aku ingin menjalani pernikahan ini dengan hati." Hadijah terdiam, matanya berkaca. Ia menunduk, lalu menjawab dengan suara lembut, "Aku pun tak pernah berharap akan dicintai. Aku hanya ingin menjadi istri yang Allah ridai." Farhan menggenggam tangannya perlahan. "Mulai sekarang, kita jalani ini bersama. Bukan karena warisan, bukan karena paksaan, tapi karena kita saling menghargai, dan semoga saling mencintai karena Allah." Malam itu, untuk pertama kalinya, mereka sama-sama merasa pulang. Bukan ke rumah, tapi ke hati masing-masing yang telah lama kosong, dan akhirnya terisi oleh ketulusan. Beberapa bulan berlalu sejak malam pengakuan itu. Rumah yang dulu sunyi dan terasa seperti tempat persinggahan, kini benar-benar menjadi rumah. Farhan dan Hadijah bukan lagi dua orang asing yang tinggal bersama karena terpaksa, tapi sepasang suami istri yang saling memahami, menghormati, dan menyayangi karena Allah. Farhan semakin berubah. Ia tak hanya rajin salat dan membaca Al-Quran, tapi juga mulai terlibat dalam kegiatan sosial. Hadijah, dengan lembut, membimbingnya, bukan dengan banyak kata, tapi dengan teladan. Ia tetap sederhana, rendah hati, dan penuh kasih, membuat hati Farhan semakin luluh setiap harinya. Suatu hari, ayah Farhan datang berkunjung. Ia memperhatikan perubahan putranya dengan mata berkaca-kaca. "Aku tidak menyangka, wanita yang dulu kalian pandang rendah, ternyata membawa keberkahan ke rumah ini," ujarnya lirih kepada istri dan anaknya. "Aku bangga padamu, Farhan, dan aku sangat bersyukur telah memilih Hadijah." Farhan hanya tersenyum, menggenggam tangan istrinya yang duduk di sampingnya. "Aku yang seharusnya berterima kasih, Ayah,
karena telah mengenalkanku pada wanita luar biasa ini." Khadijah tersipu. Ia menunduk. Air matanya jatuh pelan. Ia tak pernah mengharapkan semua ini. Tidak cinta, tidak pujian, apalagi harta. Tapi Allah memberinya jauh lebih banyak dari yang ia minta. Rumah, cinta, dan pasangan yang belajar mencintainya karena iman. Suatu sore, Farhan mengajak Khadijah ke tempat pertama kali mereka bertemu setelah pernikahan, di taman kecil di belakang rumah keluarga. Di sana, Farhan mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. "Dulu aku menikah tanpa persiapan, bahkan tanpa niat yang tulus," ujarnya, menatap mata Khadijah. "Hari ini, aku ingin melamarmu lagi, bukan karena warisan, tapi karena aku benar-benar mencintaimu, karena Allah." Khadijah menahan air mata, lalu mengangguk pelan. Dan di tempat yang sederhana itu, mereka mengikat janji sekali lagi. Janji yang bukan dipaksa oleh warisan, atau dibentuk oleh dunia, tapi dibangun di atas cinta yang murni, karena Allah, untuk Allah. Kini, cinta itu tumbuh, mengakar kuat, dan mekar indah. Karena cinta yang dibangun di atas iman, tak akan mudah goyah, dan insya Allah, akan kekal hingga surga.